Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Rabi'ah bin Nashr, mimpi, dukun, dan isyarat zaman. Dengarkanlah, wahai jiwa yang sedang menyimak. Di tanah Yaman yang kala itu makmur, berdiri seorang raja dari keturunan Tuba. Namanya Rabi'ah bin Nashr bin Malik. Ia bukan raja kecil, melainkan pemegang takhta yang terbiasa memerintah manusia. Namun malam itu, ia tak mampu memerintah hatinya sendiri. Karena sebuah mimpi. Bukan mimpi biasa. Mimpi itu datang seperti api yang membakar ketenangan, mengguncang pikirannya, mengoyak tidur seorang raja. Maka, dengarkan. Ketika seorang raja takut, ia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kekuasaannya. Rabi'ah memanggil seluruh dukun, tukang sihir, peramal nasib, dan ahli nujum di seluruh penjuru kerajaannya. Istana pun penuh oleh orang-orang yang mengaku tahu rahasia langit. Namun sang raja berkata dengan nada yang tajam dan dalam, "Aku bermimpi sesuatu yang sangat menakutkan. Jangan tafsirkan sebelum kalian mengetahuinya lebih dulu, sebab yang benar hanyalah orang yang tahu. Sebelum aku bercerita, wahai pendengar, ini bukan sekadar ujian kecerdasan, ini ujian kebenaran. Maka disebutlah dua nama yang melegenda, Sathih dan Syik. Dua dukun yang dikenal bukan karena tipu daya, tetapi karena ketepatan firasat. Sathih datang lebih dahulu. Tubuhnya aneh, kata-katanya singkat, namun pandangannya menembus waktu. Rabi'ah berkata, "Wahai Sathih, katakan mimpiku, jika engkau benar." Sathih pun berkata dengan suara yang tenang, seolah ia membaca lembaran takdir. "Engkau melihat api keluar dari laut yang gelap, lalu singgah di tanah datar dan memakan segala yang ada di sana." Raja terdiam. Dengarkan. Diamnya bukan karena ragu, tetapi karena kebenaran telah mengetuk hatinya. "Engkau benar, wahai Sathih. Lalu apa maknanya?" Sathih bersumpah, demi tanda-tanda alam, bahwa bangsa Habasyah akan menginjak tanah Yaman, menguasainya dari Abyan hingga Jurasi. Hati raja bergetar. "Apakah itu di zamanku?" "Tidak," jawab Sathih, "setelah 60 atau 70 tahun. Dan dengarkan ini baik-baik, wahai jiwa." Sathih melanjutkan, "Kekuasaan mereka akan dipatahkan, mereka akan diusir, dan kelak, seorang nabi yang menerima wahyu dari langit akan memutus seluruh kerajaan itu. Ia dari keturunan Ghalib bin Fihr. Kekuasaannya akan bertahan hingga hari ketika manusia dikumpulkan. Hari apakah itu? Hari ketika kebaikan dan keburukan dipisahkan. Hari di mana waktu berakhir." Sathih bersumpah lagi, demi senja, demi malam, demi fajar yang merekah, bahwa semua itu benar. Lalu datanglah Syik, dan tanpa mendengar apapun dari Sathih, ia mengucapkan tafsir yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. API, laut gelap, kehancuran, penaklukan, lalu datang penyelamat. Lalu datang seorang nabi pembawa kebenaran. Wahai pendengar, ketika dua suara berbeda mengucapkan satu kebenaran yang sama, itu bukan kebetulan, itu isyarat zaman. Maka Rabi'ah bin Nashr pun paham. Zaman akan berubah, takhta akan runtuh, dan ia memilih menyelamatkan keturunannya. Ia mengirim anak-anak dan keluarganya ke Irak, menulis surat kepada Raja Persia, dan menetapkan mereka di Hirah sebelum takdir datang tanpa permisi. Begitulah, sejarah tidak selalu dimulai dengan pedang, tetapi sering dimulai dengan mimpi. Dan mimpi itu adalah bayangan dari cahaya kenabian yang sedang mendekat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang mimpi Raja Yaman yang mengguncang sejarah dan menubuatkan lahirnya Nabi Muhammad. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita. Semua amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.